Daun yang jatuh tidak pernah membenci angin. Novel tulisan Terelie, di mana dalam novel tersebut bercerita tentang seseorang yang sering memendam perasaan akan terjebak oleh hatinya sendiri. Tetap di Celoteh Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Celoteh Muda. Hari ini saya didampingi oleh organisasi masyarakat yang punya slogan Pancasila Abadi. Jadi di samping kanan ada Ketua MPC terpilih hasil musyawarah luar biasa kemarin baru-baru ini, dan di samping kiri saya Ketua Komandan Inti Pemuda Pancasila Kabupaten Wajo. Jadi tema kita di Celoteh Muda kali ini kita berbincang-bincang dengan Ketua MPC Pemuda Pancasila termuda se-Indonesia, Pak Abdul Rahim ya. Yep. Rahim SE. Jadi beliau ini untuk se-Indonesia Ketua MPC termuda, Majelis Pengurus Cabang, Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo. Mungkin bisa perkenalan sedikit Bang Pak Rahim nih terkait apa-apa agenda ke depan ini setelah musyawarah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila Abadi. Jadi terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Celoteh Muda yang sudah mengundang untuk hadir sekaligus berbincang-bincang tentang pemuda Pancasila. Jadi baik, perkenalkan nama saya Abdul Rahim SKM. Saya alhamdulillah kemarin diberi amanah dan terpilih menjadi Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Wajo dari hasil musyawarah cabang luar biasa. Jadi di Pemuda Pancasila itu sebenarnya berbicara tentang ormas. Dan kemudian Pemuda Pancasila juga itu salah satu organisasi yang tua di Indonesia. Nah, kemudian agenda-agenda yang kami Pemuda Pancasila MPC khususnya itu yang pertama itu sudah sementara penyusunan struktur pengurusan MPC, kemudian sementara pembentukan badan-badan ya? Iya, badan. Itu di kecamatan apa nih? PAC, pengurusan cabang. Ya. Nah, kemudian di PP ini juga ada namanya badan dan lembaga. Badan itu ada yang sementara kami bentuk itu ada namanya Badan Pengusaha BP3. Oh iya, BP3 Satma ya. Satma itu lembaga. Oh, lembaga ya. Sama dengan Serikandi. Ya. Nah, kemudian ada juga Badan Hukum. Ya. Itu juga Badan Hukum. Kemudian ada Badan Kaderisasi. Ya. Ada Badan Lingkungan Hidup yang sementara juga kami bentuk juga. Nah, kemudian selanjutnya itu akan lanjut ke RPP, rapat pemilihan pimpinan pengurusan cabang di kecamatan. Jadi nanti nih Ketua akan roadshow ke 14 kecamatan melantik untuk anak cabang atau dikumpul di kabupaten saja? Kalau untuk RPP-nya itu akan roadshow ke 14 kecamatan. Tapi nanti kalau pelantikannya itu insya Allah kami akan pelantikan serentak. Kami lantik serentak PAC dengan badan-badan yang sudah terbentuk nanti. Iya, begitu. Ini badan tidak di bawah struktur ya? Ini badan, ini naungan dari MPC. Oh, di bawah naungan MPC. MPC yang melantik, MPC yang mengeskakan. Oh iya. Beda dengan Sapma dan Serikandi. Ya. Kalau Sapma itu dia punya struktur sendiri langsung dari wilayah. Ya. Serikandi juga begitu. Beda dengan kayak OT, itu lembaga. Badan. Dia juga naungan dari MPC. Ya, begitu. Untuk sekarang MPC Wajo ini anggota aktifnya berapa nih di luar lembaga? Kalau ini yang berbicara sekarang atau berbicara yang kemarin? Sekarang ini. Kalau yang sekarang itu yang sudah kami filter itu sudah hampir untuk MPC saja ya, MPC Majelis Pimpinan Cabang itu di luar badan dan lembaga. Iya, di luar badan itu menghampiri kurang lebih 100. Iya. Yang KTP sudah masuk di saya dengan sekretaris MPC. Oh, nanti ada KTA juga ya? Ada KTA.
Jadi yang menjadi dasar bahwa dia adalah anggota pemuda Pancasila itu dia memiliki KTA. Kemudian dia juga terdaftar dalam SK. Jadi ketika nanti ada masyarakat yang memakai atribut pemuda Pancasila di Wajo, ketika dia tidak mampu memperlihatkan KTA-nya, berarti itu bukan anggota pemuda Pancasila. Ya, kayak atribut begitu kan, ya mungkin saja dia pakai, tapi dia tidak bisa mengatasnamakan bahwa ini anggota pemuda Pancasila Wajo karena dia tidak memiliki KTA dan dia tidak tergabung dalam struktur kepengurusan begitu. Apalagi atributnya PP ini wah sudah sampai di mana-mana. Ya. Ada setiap di tempat-tempat keramaian kita biasa dapati atribut PP sebagai organisasi paling tua ya. Mungkin masih banyak yang ingin kita gali dari Ketua MPC Kabupaten Wajo, Pemuda Pancasila Kabupaten Wajo. Kita akan lanjut setelah yang berikut. Oke, kembali lagi di Celoteh Muda. Dalam session kali ini kita dengan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Wajo yang terpilih hasil musyawarah luar biasa tahun 2021. Ya, 2021. Jadi tadi sudah dibahas terkait agenda-agenda organisasi secara gamblang oleh ketua terpilih, mulai dari bagaimana membentuk lembaga sampai jumlah anggota kader yang aktif. Jadi anggota PP itu meskipun beratribut tapi kalau tidak punya KTA itu belum jelas juga dia kekaderannya di Pemuda Pancasila. Selain itu mungkin program kerja ke depan yang ada di bayangannya ketua terpilih ini seperti apa nih? Jadi agenda kedepannya itu yang terkhusus itu bagaimana membesarkan PP di Wajo, Membesarkan PP. supaya kemudian bagaimana juga mampu berkontribusi ke daerah. Minimal PP ini bukan cuma tempat ngumpul saja, tapi bagaimana mampu melahirkan ide, mampu juga memberikan pembangunan di daerah Kabupaten Wajo. Minimal kita mampu bersinergi dengan pemerintah supaya kita ini sama-sama membangun daerah kita. Karena adanya organisasi, salah satu juga organisasi itu bagaimana membangun atau mensejahterakan masyarakatnya. Maka dari itu agenda selanjutnya atau program atau harapan-harapan kami ya bagaimana pertama itu PP besar, PP ber-KTA dan PP beratribut. Itu karena meskipun gabung di PP, kalau tidak memiliki atribut, tidak memiliki KTA itu kan sama halnya juga tidak diakui. Jadi kedepannya itu itu tadi bagaimana besarkan PP, kemudian bagaimana juga mampu berkontribusi di daerah. Dalam artian ingin menertibkan administrasinya menertibkan administrasi terkait organisasi, karena jangan sampai juga di luar banyak yang mengatasnamakan PP padahal bukan orang PP bukan orang PP. Jadi kontribusi positif ini mungkin dalam bentuk kegiatan-kegiatan ya, kayak di vaksinasi massal ini ada kontribusinya mungkin dalam mencapai 70% nanti. Ada, karena memang kita tidak langsung melakukan kegiatan vaksinasi tapi mendorong anggota dan masyarakat untuk ikut vaksinasi. Ya. Jadi memberikan pemahaman kepada anggota bahwa vaksin itu penting, jadi didorong. Meskipun belum secara langsung karena baru-baru juga terpilih. Ya, jadi itu poin-poin penting yang dibahasakan oleh ketua PP terpilih Ormas, organisasi masyarakat tertua di Indonesia, dan di Kabupaten Wajo kita ketua termuda se-Indonesia untuk Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Wajo. Ada mungkin harapan yang ingin disampaikan ke pemirsa Celoteh Muda, kira-kira poin penting ke depan bahwa dengan berorganisasi Pemuda Pancasila itu kita punya nilai lebih seperti apa? Mungkin itu. Jadi ber-PP itu sebenarnya asik. Asik. Jadi ketika saya selalu sampaikan kepada teman-teman, ketika teman-teman sudah bergabung di PP, maka teman-teman susah untuk keluar. Dalam arti susah untuk keluar,
orangnya tidak mau keluar dari PP. Iya. Karena PP ini ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Tapi tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Di kabupaten Betul. ini ada. Pokoknya banyaklah nilai positif ketika kita bergabung di PP. Dan kemudian untuk teman-teman yang masih, kadang kan banyak teman-teman tidak mau berorganisasi. Banyak bahwa organisasi itu bikin kesibukannya. Tapi di organisasi inilah kita mampu mengasah diri kita. Pertama banyak teman, banyak jaringan, dan itu kita bisa mampu memberikan kontribusi. Contohnya kayak kemarin kan kita lakukan gerakan sosial waktu banjir di Palembang itu, kita sama teman-teman itu turun penggalangan dana. 3 hari itu kami dapat itu kurang lebih hampir 12 juta 3 hari. 3 hari 12 merah. juta. Kemudian kita belikan sembako, bagikan, dan selanjutnya juga itu setelah pembagian di Wirimpelanai banjir, kami langsung ke Luwu. Banjir Masamba, banjir lumpur. Kita kemarin bagikan Al-Quran, alat sholat, dan air mineral pada saat itu. Jadi ketika memang memiliki jiwa sosial, maka berorganisasi. Karena di organisasi itu kita bisa sama-sama untuk berkembang dan melahirkan jiwa sosial itu. Betul. Bukan cuma karena kalau pribadi itu saya yakin kalau cuma pribadi yang bekerja itu pasti akan berat. Tapi kalau kita sama-sama di organisasi, kita sama-sama memiliki jiwa sosial, ya pasti jiwa sosial itu akan teraktualisasi. Begitu. Dan saya dengar juga di PP ini persaudaranya kental ya, kuat ya. Ya betul. Jadi di PP itu Pemuda Pancasila itu salah satu slogan dari Ketua Pusat ya, Ketua Pusat Bapak Yap itu mengatakan bahwa ketika satu anggota Pemuda Pancasila tercubit, maka satu Indonesia akan merasakan sakitnya. Itu sebenarnya PP. Jadi makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman, jangan selalu memancing sesuatu hal yang bermasalah. Karena kenapa? Kalau bisa, bagaimana kita mampu selalu melahirkan solusi. Bagaimana kita mampu mendamaikan ketika ada masalah-masalah, tapi PP yang datang mendamaikan. Tapi jangan PP selalu mau didamaikan. Jadi selama kita lakukan hal yang benar, saya yakin dan percaya satu Indonesia Pemuda Pancasila akan membantu. Satu Pemuda Pancasila akan membantu. Ya, itu menarik ya pembahasan kita dengan Ketua MPC terpilih Pemuda Pancasila Abdul Rahim SKM. Banyak yang mungkin ingin kita gali lebih lanjut, cuma karena waktu juga yang membatasi kita, jadi mungkin bisa langsung nanti klik di bawah ini untuk pembicaraan selanjutnya. Adapun masukan-masukan terkait Celoteh Muda kita akan tampung. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, bila taufiq wal hidayah, kita akhiri diskusi kita. Terima kasih. Ya. Kita tutup dengan Pancasila Abadi.